Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel FN57. Kali ini saya akan membahas masa kejayaan emas kekuatan militer Indonesia pada masa Presiden Soekarno hingga disegani berbagai negara. Dan mari kita ulas sejarahnya, dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno atau yang biasanya kita kenal sebagai Bung Karno. Pada saat itu, militer Indonesia sangat disegani, bahkan ada yang menyebut Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di dunia belahan selatan. Kenapa militer Indonesia pada masa itu sangat disegani? Tak lain karena alutsista Indonesia yang besar dan pengalaman perang gerilya pada masa revolusi. Pada tahun 1950 hingga 1960-an, Bung Karno masih harus melindungi Indonesia dari invasi pihak asing yang masih ingin merebut kedaulatan Indonesia. Sebagai negara baru, kekuatan militer menjadi poin penting yang harus dimiliki saat itu. Tidak hanya untuk memenuhi unsur keamanan negara, namun juga sebagai pembuktian di mata dunia bahwa Indonesia layak menjadi sebuah negara yang merdeka. Salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat militernya adalah melalui penggandaan alat perang atau alutsista. Jika melihat postur pertahanan, penggandaan alutsista Indonesia pada masa Soekarno didominasi oleh impor dari Uni Soviet. Penggandaan alutsista yang sangat masif pada masa Soekarno menghasilkan Indonesia disebut sebagai macan Asia. Dalam periode tersebut, dua sistem senjata yang paling banyak diakuisisi adalah kapal perang dan pesawat tempur. Hal tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik, di mana terdapat kebutuhan bagi Indonesia untuk memperkuat wilayah yang merupakan negara kepulauan. Bantuan Soviet untuk Indonesia salah satunya adalah pelatihan militer. Mereka membantu Indonesia dengan mengajar struktur militer yang dimiliki Soviet. Soviet sendiri kala itu dikenal sebagai salah satu negara yang cukup kuat di mata dunia. Tak hanya pelatihan militer, Soviet juga membantu Indonesia membangun armada laut dan angkatan udara Republik Indonesia. Dikutip dari Berdikari, bantuan yang diberikan untuk Indonesia mencapai 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 40 triliun rupiah. Tak sampai situ, Indonesia juga mendapat bantuan berupa 17 kapal perang untuk angkatan laut Indonesia. Saat itu, Indonesia bahkan memiliki kapal perang terbesar dan tercepat di dunia, buatan Soviet dari kelas Sverdlov. Kapal tersebut dilengkapi dengan 12 meriam raksasa berkaliber 6 inci. Lalu kapal tersebut diberi nama KRI Irian, yang sebelumnya memiliki nama Ordzhonikidze 310, yang dibeli dari Soviet pada tahun 1962. Kapal tersebut memiliki bobot hingga 16.640 ton, dengan awak sebesar 1.270 orang, termasuk 60 orang perwira. Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata tabung torpedo, puluhan meriam, dan senjata otomatis. Tidak hanya angkatan laut saja, angkatan udara Indonesia juga menjadi angkatan udara yang paling ditakuti di seluruh dunia. Indonesia dikabarkan memiliki ratusan pesawat tempur canggih, yaitu 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Facebet, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur MiG-17 subsonik tinggi, dan 10 pesawat supersonik MiG-19. Dari semua pesawat yang dimiliki Indonesia, pesawat MiG-21 adalah salah satu pesawat supersonik paling canggih zaman itu. Bahkan mengalahkan pesawat tercanggih yang dipunyai Amerika Serikat, yaitu pesawat supersonik F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua seperti P-51 Mustang. Indonesia juga memiliki armada 26 pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev. Ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu dari hanya 4 bangsa di dunia yang mempunyai pembom strategi, yaitu Amerika, Rusia, Inggris, dan termasuk Indonesia. Pangkalannya terletak di lapangan udara Iswahyudi Madiun. Indonesia juga memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey yang memiliki kendali peluru, ditambah 2 kapal sebagai pasukan suku cadang.
Namun, semua alutsista yang dimiliki Indonesia pada masa Soekarno itu pun pensiun begitu Soekarno jatuh. Sedangkan satu buah dijadikan museum di Surabaya. Selain itu, Indonesia juga mempunyai puluhan kapal tempur kelas korvet, 9 helikopter terbesar di dunia Mi-6, 41 helikopter Mi-4, berbagai pesawat pengangkut, termasuk pesawat pengangkut berat Antonov AN-12B. Jika ditotal seluruhnya, maka kapal Indonesia mempunyai 104 unit tempur. Lalu, senjata mesin AK-47 adalah senjata buatan Soviet yang sangat populer pada zamannya dan pernah digunakan oleh Angkatan Perang Indonesia di era Bung Karno. Alutsista militer Indonesia yang canggih kala itu didukung oleh personel militer Indonesia yang militan, sehingga kekuatan militer Indonesia di era Soekarno sangat disegani dan tak bisa dianggap remeh. Apalagi Belanda sampai mau angkat kaki dari Papua karena kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia. Amerika juga sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang didukung besar-besaran oleh teknologi terbaru Uni Soviet. Maka dari itu, Amerika mendesak Belanda agar mau menyerahkan Papua ke Indonesia agar perang besar tidak pecah di belahan bumi selatan. Jadi tidak heran, beberapa rumor mengatakan bahwa Indonesia pernah menduduki kekuatan militer dengan peringkat ketiga di dunia pada zaman Soekarno. Namun, meskipun begitu, apapun angkatan perang, tapi jika tidak dilandasi oleh semangat atau patriotisme, maka itu tidak ada gunanya. Napoleon Bonaparte pernah berkata, hanya ada dua kekuatan di dunia ini, pedang dan semangat. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian menyukai konten saya seputar militer dan senjata, silakan tekan tombol like dan subscribe agar tak ketinggalan konten terbaru saya selanjutnya. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Saya dari channel FN57 pamit undur diri.